Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berkiau Reality. Kita kali ini akan coba membahas tentang komponen elektronika, yaitu jenis-jenis dioda dan fungsinya. Semoga penjelasan nantinya bisa bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian atau rekan-rekan yang membutuhkan informasi dari peralatan atau komponen elektronika. Nah, langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah dioda penyearah. Ya. Dioda penyearah ini disebut dengan dioda rectifier juga. Jenis dioda penyearah merupakan jenis dioda yang sering ditemui pada sebuah rangkaian kelistrikan, baik rangkaian elektronika ya, maupun rangkaian listrik lainnya. Ya. Dioda penyearah berfungsi untuk menyearahkan arus dari arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC ya. Jadi AC ini adalah kepanjangan dari alternating current dan DC ini adalah direct current. Alternating current itu artinya arus bolak-balik ya, yang disebut kita sering PLN ya. Arus PLN itu arus AC, sementara arus searah itu adalah arus DC baterai ya. Pada dioda penyearah terdapat dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Aliran listrik akan mengalir dari terminal anoda menuju katoda. Nah, kita perhatikan gambar di atas ini ya. Jadi ini adalah dioda penyearah, dialah yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Ini alat yang berperan pada sebuah adaptor ya, atau power supply. Nah, ini bentuk fisiknya, kemudian ini ada simbolnya. Ini simbolnya anoda dan katoda. Anoda ini kita lihat dari simbolnya sudah nampak seperti huruf A, ini bagian anodanya, dan ini seperti huruf K terbalik. Ini adalah katoda. Nah, anoda itu positif dan katoda itu negatif. Jadi seandainya ya, kita lihat di sini seandainya ini ada arus AC, ini sebagai terminal input, maka outputnya yang AC tadi menjadi DC. Kalau kita lihat dari tampilannya ini, maka dia akan meneruskan yang positifnya. Jadi di sini menjadi positif DC. Kalau inputnya di sini AC. Tapi kalau di sini sebagai input, ya maka yang dilewatkan ini adalah katodanya yang negatifnya. Jadi ini misalnya jadi AC di sini menjadi terminal input, maka yang sebelah sini menjadi terminal output, yang diteruskan adalah negatifnya. Maka di sini menjadi kutub negatif DC, ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, jenis dioda bridge ya, dioda jembatan bridge. Kita lihat di sini gambarnya ya, seperti ini. Ini bentuk aslinya, yang ini simbolnya ya. Jadi bridge ini terdiri dari 4 dioda. Kita lihat di sini, jenis dioda bridge merupakan gabungan dari 4 buah dioda penyearah yang dirangkai dengan rangkaian bridge atau jembatan. Untuk menyearahkan arus dari arus AC menjadi arus DC satu gelombang penuh, maka dibutuhkan 4 buah dioda penyearah yang dirangkai secara bridge, atau dengan menggunakan satu dioda bridge apabila menggunakan transformator non-CT. Jadi transformator yang nol, dia enggak CT atau center tap, dia tidak pakai CT. Jadi misalnya 0 12 volt, 0 dengan 24 volt ya. Itu kita gunakan adalah dioda bridge untuk menghasilkan penyearah gelombang penuh. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tanda di fisiknya ya. Di sini ada tanda positif dan di sini ada tanda negatif. Ini AC, berarti ini yang dari PLN, sumber PLN ya, tetapi sebaiknya menggunakan trafo dulu kalau menginginkan tegangannya diturunkan. Jadi misalnya AC dari trafo 12 volt, di sini 0, di sini 12 volt. Atau 0 dengan 24 volt. Nah, pemasangannya boleh terbalik, tidak masalah kalau untuk yang AC. Kemudian yang ini positif dan negatif yang harus kita perhatikan ya, karena ada positif dan negatif tidak boleh terbalik jika dihubungkan ke beban yang rangkaian elektroniknya yang membutuhkan input DC. Kemudian kita lanjut ya, yang ketiga ya, jenisnya adalah dioda Zener. Nah, dioda Zener ini ya merupakan jenis dioda yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja pada rangkaian reserve bias ya.
Ini dia terbalik, bias mundur. Karakteristik yang fungsi dioda Jenner pada rangkaian forward biasanya dia bias maju, kan? Sama dengan dioda penyearah biasa. Namun untuk karakteristik dan fungsi dioda Jenner pada bias mundur berbeda dengan dioda penyearah biasa. Jadi dioda Jenner dapat mengalir arus listrik yang berlawanan arah atau bias mundur. Jadi ketika tegangan diberi melampaui batas tegangan, maka dia akan breakdown voltage. Ya, inilah kalau kita lihat dari penampakannya, dia bentuknya jernih ya, lebih jernih, agak ke oren-orenan ya. Nah, ini dioda Jenner juga dikatakan sebagai dioda penyetabil biasanya. Di sini ada misalnya dia menyetabilkan 5 volt, ada yang 7,5 volt, ada 9 volt. Dia fungsinya bisa juga sebagai dioda penyetabil tegangan yang akan kita stabilkan. Nah, kemudian berikutnya yaitu yang keempat adalah light emitting dioda ya, atau LED atau LED. Jadi seperti ini kita lihat, kalau lampu yang kita jumpai di peralatan elektronik kita ini disebut LED, sama dengan dioda juga ya, simbolnya seperti ini, sama dengan simbol dioda rectifier tadi ya. Ada anoda, ada katoda, hanya saja di sini ada tanda panah arahnya ke atas menandakan itu merupakan dioda yang menghasilkan cahaya. Jadi jenis dioda ini yang dapat menghasilkan cahaya warna-warni ya, bisa saja putih, biru, hijau, kuning maupun merah. Nah, kita lanjut yang kelima yaitu fotodioda atau dioda foto. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk fisiknya seperti ini ya. Ini yang akan sebagai input prosesnya ya. Jadi dioda foto ini merupakan jenis dioda yang pada umumnya banyak digunakan sebagai sensor cahaya. Jadi di sini input dari cahaya tadi terdeteksi ya. Maka kita lihat simbolnya kebalikan dari LED tadi. Kalau lampu LED tadi ya, panahnya ke atas. Kalau ini panahnya ke dalam ya, ke bawah panahnya. Kita perhatikan anoda dan katodanya sama ya. Nah, apabila dioda foto terkena cahaya, maka nilai hambatan di dalam fotodioda akan menurun sehingga arus listrik dapat melewati dioda foto tersebut. Ya, kita ulangi, apabila dioda foto terkena cahaya, maka nilai hambatannya di dalam fotodioda akan menurun. Ya, sehingga arus listrik dapat melewati dioda foto tersebut. Nah, namun apabila di dalam keadaan gelap dan dioda foto tidak terkena sinar cahaya, maka nilai hambatan di dalam fotodioda tersebut akan meningkat. Nah, ya, akan meningkat sehingga arus listrik akan terhambat atau tidak dapat mengalir. Ini dia dari dioda foto tadi ya. Jadi bisa saja dia sebagai ya sensor cahaya ya. Ketika ada cahaya, nilai tahanannya berubah. Bisa juga untuk mendeteksi ya, ketika ada cahaya maka bisa memutuskan arus listrik atau sebaliknya. Ya, ini fungsi dari sebuah dioda foto. Nah, berikutnya yang keenam kita bahas adalah dioda varaktor. Nah, apa itu dioda varaktor? Nah, kita perhatikan bentuk fisiknya seperti ini. Ya, ada yang berbentuk persegi panjang ya. Lebih panjang dia nih. Kalau yang ini seperti bujur sangkar ya. Kakinya dia duanya ke bawah, kalau ini tadi kiri kanan kakinya. Nah, simbolnya seperti ini. Ada tanda kapasitor, simbol kapasitor di depannya. Jadi ini kan simbol dari dioda seperti biasa, tetapi ada batasan di sebelah kanannya seperti simbol kapasitor. Nah, ini dioda varaktor. Nah, jenis dioda varaktor atau juga sering disebut dengan jenis dioda kapasitas yang memiliki sifat yang nilai kapasitasnya yang akan berubah-ubah jika diberi tegangan. Nah, dioda varaktor bekerja pada daerah reverse bias. Apabila tegangan yang diberikan pada dioda varaktor semakin tinggi, maka nilai kapasitasnya akan menurun. Jadi maksudnya ketika tegangan diberi tinggi, maka nilai kapasitasnya menurun.
Dan sebaliknya, ketika tegangan diberi rendah, maka nilai kapasitasnya meningkat. Jadi berbanding terbalik ya, tegangan dengan kapasitas. Ini cara kerja atau prinsip kerja dari sebuah dioda paraktor ya. Nah, berikutnya kita lanjut jenis dioda yaitu SCR ya. Ini hampir sama dengan transistor bentuknya ya. Transistor ada juga yang seperti ini bentuk fisiknya. Kalau transistor dia basis kolektor emitor biasanya. Nah, tetapi kalau SCR ini kita lihat, ini simbolnya ada anoda, kemudian ada katoda, kemudian ada gate. Ya, gate ini fungsinya kita lihat penjelasannya ya di sini bahwa jenis SCR atau singkatan dari Silicon Control Rectifier merupakan jenis dioda yang memiliki fungsi pengendali. Apa itu pengendali? Ya kita lihat, biasanya melalui terminal gate-nya nanti. SCR atau juga sering disebut dengan istilah tiristor ya. Jadi SCR memiliki 3 buah terminal, yaitu terminal gate, ini dia. Kemudian ada terminal anoda, ini dia. Kemudian ada terminal katoda, yang ini dia. Terminal gate digunakan sebagai pemicu trigger untuk menghubungkan antara anoda dan katoda. Jadi ini gate inilah yang membuka perintah untuk menghubungkan anoda dan katoda menjadi terhubung. Ya, kita lihat di sini penjelasannya lagi. Ya. Dioda penyearah biasa pada umumnya mengalir arus dari anoda ke katoda, sedangkan pada SCR arus dapat mengalir ya dari anoda ke katoda apabila dipicu terlebih dahulu oleh terminal gate. Nah, kalau kita lihat di sini gate ini dia bisa diberi tegangan, ya pemicunya ini bisa diberikan tegangan, jadi memerintahkan ini jadi terhubung anoda ke katoda jadi mengalir. Ya, maka gate ini sebagai pintu terhubungnya antara anoda dan katoda. Ya, nah inilah jenis-jenis dioda yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan pada siswa-siswi sekalian atau kepada rekan-rekan sekalian ya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.